Bung, kita mengenang kepingan-kepingan peristiwa besar, peristiwa demi peristiwa besar dalam sejarah peradaban manusia, dalam sejarah peradaban manusia. Nah, kita ini bangsa yang diberi perumpamaan karena kita bangsa yang diam, bangsa yang tidak bergerak, bangsa yang tidak berani melakukan apa-apa di bawah kekuasaan hegemoni orang lain, bangsa lain. Kita dibilang anak macan yang diasuh oleh domba. Ya, karena asuhan domba, ya dia merasa anak domba. Tapi Dewa Bayu membisikkan kata-kata, "Kau anak macan, kau anak macan, mengaumlah, jangan mengembik." Dan anak macan pun mengaum-ngaum. Kemudian Dewa Matahari, Dewa Surya mengasuh anak macan ini diubah menjadi pemuda gagah dengan nama Putra Sang Fajar. Putra Sang Fajar. Ibu-ibu, saudara-saudara, Bung, semuanya, kawan-kawan, bapak-bapak, kita tahu Putra Sang Fajar itulah Bung Karno. Bung Karno diasuh Batara Surya, Dewa Matahari, dengan asuhan yang luar biasa. Tidak hanya mengubahnya dari anak kambing menjadi anak macan, tapi menjadi pemuda dari macan yang mengaum menjadi pemuda gagah perkasa, Putra Sang Fajar. Dan tumbuh pada Bung Karno suatu kesadaran. Aku akan mengaum. Dan mengaumlah beliau dengan auman dahsyat yang membuat dunia gemetar. Kekes. Mengangkat wajah pun tidak berani. Para pemimpin dunia tidak senang. Para pemimpin dunia marah. Ingin menghancurkannya, tapi tidak bisa. Anak macan, Putra Sang Fajar, bisa mengaum. Dan kesadarannya tentang keadilan dalam hidup, tentang kemerdekaan, membuatnya makin bangkit. Dan Bung Karno menyadari, aku ini pemimpin. Dan beliau memperlihatkan kepemimpinannya sesudah kepemimpinan diabdikan untuk bangsa Indonesia, untuk bangsanya. Bangsanya dibikin merdeka semerdeka-merdekanya. Beliau membangun suatu alam kesadaran, membangun suatu pemikiran dengan sebutan ajaran Bung Karno. Warisan kesadaran besar Bung Karno. Itu warisan bentuk kesadaran. Itu namanya geopolitik Soekarno. Geopolitik memiliki pengaruh besar bagi pertahanan negara di negeri kita. Bisa menjadi bangsa merdeka, tapi geopolitik juga bisa memiliki pengaruh besar
bagi negara-negara di luar Indonesia. Negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara yang jauh, yang belum menjadi sahabat, dan hasil dari kesadarannya membangun geopolitik itu, sesudah bangsanya dibikin merdeka, Bung Karno juga berkata tentang perlunya membangkitkan bangsa-bangsa terjajah lainnya. Beliau sadar dirinya menjadi sang pembebas untuk membebaskan negara-negara Asia, Afrika, dan barangkali termasuk sebahagian Latin Amerika. Merdekalah, dibikin merdeka, dan menggalang kekuatan dari bangsa-bangsa di dunia itu tadi. Menjadi kekuatan yang sangat besar. Dan Bung, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, nona-nona, beliau sebagai sang pembebas, sebagai pemimpin yang mengambil kepemimpinan, take the lead, berjalan di depan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka atas pengaruhnya dan yang baru akan merdeka atas provokasinya. Provokasi dalam hal ini maknanya bukan negatif, provoking, supaya bangsa-bangsa lain sadar untuk membuat diri mereka lepas dari hegemoni, lepas dari jajahan, lepas dari penindasan golongan bangsa-bangsa yang disebut kaum kolonialis dan kaum imperialis, dan negara-negara yang maju, yang baru merdeka dan yang sudah cukup lama merdeka, diajak menggalang suatu kesatuan langkah, kesatuan hidup, kesatuan worldview, cara pandang mengenai dunia ini. Beliau mengemukakan suatu dalil, Bung. Dalil dari ajaran, dalil dari gerakan yang membara karena gagasan yang namanya geopolitik Soekarno itu, dalilnya terang. Dalil penjajahan dan bangsa-bangsa penjajah di muka bumi, di dunia fana ini harus dihancurkan. Karena mereka telah menghancurkan, meluluh lantakkan apa yang namanya manusia konkret dan kemanusiaan sebagai sesuatu nilai yang harus kita junjung tinggi. Mereka, para penjajah, harus disikat ganyang semuanya, hancurkan. Karena mereka itu memporak-porandakan, menghancur-hancurkan, mengkoyak-koyak makna adil dan keadilan. Adil dan keadilan, gabungan dari manusia dan nilai kemanusiaan. Itu yang diteriakkan oleh Bung Karno kepada para sahabat-sahabatnya. Dan ibaratnya bangsa-bangsa lain yang baru merdeka itu sahabat-sahabat dan saudara-saudara muda. Dengan siapa Bung Karno jabat tangan menjaga bumi ini. Kita menerima dari Allah warisan bumi ini untuk kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Dan beliau punya impian, Bung. Impiannya itu manusia harus hidup setara, berdiri sama tinggi, jongkok sama rendah, bermimpi sama mulianya, sama tingginya, membangun hidup demi kemanusiaan dan keadilan tadi, dan kesetaraan, semua bangsa setara. Semua bangsa setara. Bagi mereka yang merasa tidak setara, maka kita paksa agar mereka bisa bersikap setara.
bersikap manusiawi, dan tidak melakukan apa yang namanya tindakan-tindakan kaum kolonialis dan kaum imperialis. Tidak boleh ada itu semuanya. Itu tidak boleh ada. Gagasan-gagasan Bung Karno menyadarkan bangsanya dulu, mempengaruhi bangsa-bangsa lain dengan geopolitik Soekarno, membangun diri kita sendiri dan membangun bangsa-bangsa yang lain, mengajak mereka merdeka. Dan beliau tahu, Bung, saudara-saudara, Bung Karno tahu, dunia ini memang bukan surga. Dunia ini penuh dengan ketimpangan, dunia ini penuh dengan penjajahan, penuh hegemoni, penuh kekuasaan yang tidak manusiawi. Beliau tahu di dunia barat, di dunia negara-negara maju, telah terbentuk dua kekuatan, blok barat dan blok timur. Blok barat, blok timur. Tahu mereka baku saing satu sama lain, tahu mereka saling mencoba meniadakan satu sama lain. Bung Karno tidak tertarik sama sekali tidak tertarik dengan adanya blok timur, blok barat. Beliau tidak ikut-ikutan dan membangun blok sendiri, Bung. Namanya non-blok, kuat, berteriak, deklarasikan kami orang-orang non-blok, bangsa kami bangsa. Tahu namanya? Bangsa besar. Bangsa kami macan. Bangsa kami macan yang tidak takut dengan apapun dan siapapun. Bangsa kami bangsa besar. Dan kebesaran bangsa ini dihembus-hembus, ditiup-tiupkan oleh Bung Karno dengan ajaran Bung Karno. Bung, ajaran ini bukan ajaran klenik yang membuat bangsa Indonesia lari ke zaman Mataram kuno, hidup dengan nerimo, tapi ajaran rasionalitas dan spiritualitas digabung menjadi satu. Menjadi ajaran kesadaran bahwa kita ini bukan anak kambing, kita ini macan kecil dan memang anaknya macan dan biar kecil, Bung, tapi anak macan. Dan anak macan itu membesar. Bung Karno sangat sadar dengan itu semuanya. Lalu Bung Karno mengingatkan pada kita semua. Kita ini bangsa besar. Kita ini memiliki kekuatan. Bung, dan pikiran Bung Karno mengenai geopolitik itu mempengaruhi dan memperkokoh kehidupan bangsa kita sendiri, tapi geopolitik itu juga memberi suatu cahaya terang, memberi suatu alam kesadaran, membangkitkan bangsa-bangsa yang lelap di bawah penjajahan, dan memberi inspirasi pada bangsa-bangsa yang sudah maju untuk sadar bahwa menjadi bangsa yang membentuk dirinya kaum kolonialis dan imperialis itu bagian dari keburukan-keburukan dunia, dan Bung Karno tidak takut. Bung Karno tidak takut. Bangsa Indonesia tidak takut, tidak boleh takut. Bung, himpunan, deretan pertemuan-pertemuan internasional di konferensi Asia Afrika di Bandung. Itu keren. Perlawanan Bung Karno, watak rebellious Bung Karno, memberontak dan melawan hegemoni, melawan kemapanan dunia barat. Mereka bermain-main olimpiade. Bung Karno membangun sendiri Ganevo, Games of the New Emerging Forces. Itu untuk bangsa-bangsa Asia Afrika yang baru tumbuh itu tadi. Digalang. Dan Bung Karno tidak ikut blok sana, tidak blok sini. Bung Karno non-blok. Tapi non-blok itu juga sebuah kekuatan, Bung. Non-blok itu juga sebuah kekuatan. Kekuatan perlawanan
yang tidak mudah dilengkokkan. Begitu Bung Karno. Begitu Bung Karno berpikir. Lalu untuk bangsanya Bung Karno mewariskan pikiran-pikiran melalui suatu partai golongan nasionalis. Harus punya kekuatan kepartean dan Bung Karno mewariskan suatu kesadaran bahwa partaiku harus tegak, sentosa, pemberani, tidak ada takut dengan siapapun, dan kuajarkan sikap untuk tidak membungkuk di depan orang-orang yang datang dari all the force, all emerging forces, yang lebih kaya, yang lebih berpengalaman, tapi kaya dan pengalaman itu juga dipakai untuk menjajah, bukan dipakai untuk membuat this world in order it become little bit colder. Wah, itu ungkapannya Beatles agar dunia ini agak terasa sedikit lebih dingin, dan what should happen is brotherhood of man. Bung Karno berbagi dengan pikiran-pikiran ini. Brotherhood of man. Dan imagine we all living in peace. Bung Karno cita-citanya juga macam itu. Lalu dibangunlah partai politiknya. Dan diteruskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu putrinya, dengan seluruh pendukung-pendukung dari wilayah Nusantara yang manapun bergabung menjadi suatu partai, namanya Partai Nasional Indonesia. Tapi itu kemudian di tangan Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia harus melakukan perubahan diri supaya mencapai titik perjuangan yang aman, supaya berada dalam suatu titik perjuangan di tempat yang lebih tinggi, di tempat yang lebih nyaman, dan melihat dunia dengan kelengkapannya. Dan kelengkapannya itu ialah dunia yang agak porak-poranda. Dunia yang porak-poranda di bawah sepatu dan keangkuhan tentara Orde Baru dan Jenderal Orde Baru, kepemimpinan Orde Baru. Partai peninggalan Bung Karno tidak lain dari spirit membangun peradaban. Partai membangun peradaban. Peradaban seperti apa? Peradaban di mana everybody is just friend. Everybody is just friend who lived in peace and in peace. Untuk melindungi kaum yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Untuk menolong mereka yang bermasalah tapi tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Pendeknya, membangun peradaban untuk perlindungan bagi bangsanya sendiri dan bangsa-bangsa lain yang lemah. Membangun kekuatan kaum marhain, the oppressed. Dan Bung Karno bukan menjadi the oppressor. Bung Karno membunuh para oppressor itu dan membebaskan kaum marhain, berjuang keras demi membangun peradaban, melindungi kaum marhain. Itu adalah warisan geopolitik Bung Karno mentereng diterapkan dalam dunia sekarang ini. Saya ini tidak sekedar orang yang melakukan kultus pada Bung Karno. Kalau andai kata saya melakukan kultus pun saya tidak
tidak akan takut dikata-katain orang. Memang Bung Karno wajib diingat karena desain pemikirannya yang diperlihatkan dalam bentuk geopolitik tadi itu barang keren yang belum bisa dilaksanakan itu zaman dan diwariskan untuk kita. Untuk menghadapi dunia saat ini harus melaporkan kepada Anda bahwa saya tidak mungkin melahirkan pikiran-pikiran yang saya share kepada Anda tadi, tidak mungkin tanpa mencicipi sedikit konten buku ini. Ini buku yang dikembangkan menjadi buku oleh dari sebuah disertasi karangannya Dr. Hasto Kristanto, memperoleh gelar doktor dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia, karena beliau ini gigih bekerja, ingin membentuk dirinya sesuai spirit yang dibaca dari Bung Karno. Dia hidup sebagai seorang penganut ideologi nasionalis, bekerja di atas panduan ideologi, tapi juga diperkaya oleh kesadaran teori akademik di bidang politik, di bidang geopolitik ini. Ini Bung Hasto. Intisari bukunya ini saya baca. Saya baca sebagian, dan minggu depan saya masih akan menemukan mutiara-mutiara mentereng dari buku ini, dan saya akan membuat pembicaraan baru, menjadikan suatu video yang kedua, barangkali akan ketiga dan seterusnya. Saya Dr. Hasto Kristanto, Mas Hasto, saya berterima kasih. Anda telah memberi saya berkah melalui buku ini. Terima kasih. Bung semuanya, terima kasih. Terima kasih. Salam Macan Indonesia. Macan Indonesia. Salam Bung.